034 dan rekan Saya Faradila Anggarini, NPM terakhir 0025. dan narasumber hebat kita. Halo, perkenalkan saya Anissa Nuril Hidayah dengan NPM terakhir 0026. Dengan topik media sosial bukan hanya tempat hiburan dan interaksi sosial, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai sarana edukatif bahasa Indonesia. Oke, lanjut saja ke pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Mbak Anissa, menurut Mbak Anissa, platform media sosial manakah yang paling efektif untuk tujuan edukasi bahasa? Baik, kalau menurut saya pribadi, platform yang efektif itu ada Instagram dan YouTube. Kenapa? Karena dua aplikasi itu menggabungkan audio, visual, terus teks yang dapat kita akses secara mudah dan menarik minat kita untuk melihatnya, begitu. Baik, tanggapan yang sangat luar biasa untuk Mbak Anissa ya. Untuk pertanyaan yang kedua yang saya ajukan kepada Mbak Anissa, apa yang Mbak Anissa lihat sebagai alasan utama mengapa media sosial bisa menjadi alat yang efektif dalam edukasi bahasa Indonesia? Baik, media sosial efektif karena menurut saya ya jangkauannya itu luas. Terus kemudian itu yang paling penting itu mudah diakses dan media sosial itu menghadirkan konten yang interaktif dan variatif seperti itu. Oh ya. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga yang saya ajukan kepada Mbak Anissa, apakah Mbak Anissa melihat adanya perbedaan minat antara generasi muda dan generasi yang lebih tua dalam mengakses konten edukasi bahasa Indonesia di masa depan nanti? Menurut saya iya. Karena generasi muda itu biasanya lebih tertarik ke konten yang interaktif dan variatif, sedangkan kalau generasi yang lebih tua itu biasanya lebih menyukai konten yang informatif dan sederhana gitu. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Selanjutnya, Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang keempat. Apakah menurut Anda penggunaan bahasa Indonesia yang lebih santai atau informasi di media sosial dapat mempengaruhi kualitas bahasa yang digunakan masyarakat? Menurut saya iya. Penggunaan bahasa yang terlalu santai di media sosial dapat menurunkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar gitu. Baik, lanjut saja ke pertanyaan yang kelima ya. Tadi dikatakan platform media sosial yang paling efektif itu seperti Instagram dan YouTube ya. Nah, jadi gimana strategi Mbak Anissa biar kontennya itu tetap menarik dan tidak membosankan ketika ditonton? Baik, kalau menurut saya pribadi ya, kita itu bisa menggunakan media visual, terus juga bisa menyelipkan sedikit humor ya, agar ada leluconnya ya, begitu. Terus kemudian Ya, kita juga ya benar. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahasa yang ringan yang mudah dipahami oleh semua kalangan. Terus yang terakhir itu kita bisa melibatkan audiens secara interaktif dan aktif ya, begitu. ya, jadi kayak melibatkan interaksi gitu ya? Iya, Biar benar juga sekali. bicara sendiri, Iya, biar audiennya tidak Iya. bosan juga ya Iya. berarti. Oke, lanjut saja ke pertanyaan yang terakhir. Mbak Anissa masih semangat? Masih dong. dong. Pertanyaan terakhir nih. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa harapan Mbak Nisa terkait perkembangan media sosial untuk edukasi belajar bahasa untuk masa depan? Baik, harapan saya semoga media sosial semakin dimanfaatkan untuk membentuk kesadaran berbahasa yang baik dan mungkin semoga bisa memperluas akses pembelajaran bahasa begitu. Ini jawabannya sungguh memuaskan. Iya, sangat luar biasa. Hari ini kita membawa narasumber hebat kita. Iya, Tepuk terima tangan. kasih ya Mbak Anissa. Baik, sama-sama.
Oke, selesai sudah wawancara kita pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang hebat ini, Mbak Anissa ya. Sama-sama. Dari jawaban-jawaban Mbak Anissa tadi, semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Sekian dari kami, apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.